Selamat siang kepada Bapak Aris Satya Dharma selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Selamat siang juga kepada Abang Teaching Assistant. Perkenalkan, nama saya Niar Pujita Simbolon dengan NIM 11S20012 akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan topik Android Component and User Interaction. Yang pertama, pada bagian A terdapat Android Component. Pada modul praktikum sudah terdapat langkah-langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama, pada bagian layout, berikut step-step yang harus dikerjakan, sehingga nantinya akan menghasilkan tampilan pada emulator seperti pada gambar berikut ini. Dengan teksnya adalah NIM 11S20012. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, terdapat text view. Text view merupakan komponen Android yang digunakan untuk menampilkan teks dalam aplikasi. Text view dapat diformat dan digunakan untuk menampilkan judul, label, konten, dan informasi lain. Berikut kode programnya. Apabila dijalankan pada emulator, maka akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Yaitu terdapat text view NIM saya 11S20012. Nah, pada kode program ini terdapat let init, find view by ID, dan set on click listener. Masing-masing kegunaannya. Yang pertama, let init merupakan sebuah modifier di Kotlin yang memungkinkan kita untuk menunda inisialisasi sebuah properti hingga properti tersebut digunakan untuk pertama kalinya. Let init digunakan pada variabel yang dideklarasikan tanpa inisialisasi. Yang kedua, terdapat find view by ID, merupakan sebuah metode pada kelas view pada Android yang digunakan untuk mencari view dengan menggunakan ID yang diberikan. Metode ini digunakan untuk mengakses view pada layout XML dari kode Kotlin. Contoh penggunaan find view by ID ini saat kita ingin mengubah nilai teks dari sebuah text view atau ingin memanipulasi view lainnya dari kode Kotlin, kita harus mencari view tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan find view by ID sebelum kita dapat memanipulasinya. Selanjutnya, set on click listener merupakan sebuah metode pada kelas view pada Android SDK yang digunakan untuk menambahkan listener pada sebuah view. Listener ini akan dipanggil ketika pengguna melakukan interaksi pada view tersebut, seperti menekan tombol atau menyentuh layar. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga terdapat button. Sebelumnya pada modul dijelaskan, sebelum diubah, hasil dari emulator berbeda setelah kode programnya diubah. Setelah dilakukan perubahan pada kode program pada line 17 pada kode main activity, terdapat perubahan pada hasil yang ditampilkan pada emulator. Hal ini dikarenakan pada line 17 dituliskan kode program dengan fungsi set text yang digunakan untuk mengatur tampilan dari teks, sehingga pengaturan warna dan warna background menjadi diterapkan pada hasil pada emulator. Selanjutnya button. Berikut activity main dan main activity pada button. Pada saat dijalankan, emulator akan menampilkan tampilan seperti berikut. Kode pada button ini merupakan sebuah kelas main activity yang merupakan turunan dari kelas app complete activity.
Kelas ini memiliki beberapa properti dan metode antara lain. Yang pertama, TV name merupakan properti dari kelas text view yang menyimpan referensi ke view dengan ID TV name di layout activity main. Selanjutnya, btn show height merupakan properti dari kelas button yang menyimpan referensi ke view dengan ID btn show height di layout activity main. Selanjutnya, is visible name merupakan properti boolean yang menyimpan status terlihat atau tidaknya teks di dalam TV name. OnCreate merupakan metode yang dijalankan saat activity di-create. Dalam metode ini, layout activity main di-inflate dan di-set sebagai layout untuk activity menggunakan metode set content view. Selanjutnya, referensi ke TV name dan btn show height diambil dari layout menggunakan metode find view by ID. Kemudian teks NIM saya 11S20012 diatur ke dalam TV name menggunakan metode set text. Kemudian set on click listener merupakan metode yang menangani event klik pada btn show height. Dalam metode ini status is visible name diubah menjadi kebalikan nilai saat ini, sehingga status terlihat atau tidaknya teks dalam TV name berubah. Kemudian status terlihat atau tidaknya teks digunakan untuk mengatur properti is visible dari TV name menggunakan TV name is visible sama dengan is visible name. Terakhir, teks pada btn show height diubah sesuai dengan status terlihat atau tidaknya teks dalam TV name menggunakan metode set text. Secara keseluruhan, kode pada button merupakan contoh implementasi fitur show height teks di dalam sebuah text view ketika tombol button diklik pada aplikasi Android. Selanjutnya pada bagian edit text. Edit text ini merupakan komponen Android yang digunakan untuk menerima input teks dari pengguna. Edit text digunakan dalam formulir seperti login atau pendaftaran dan diformat menggunakan gaya, warna, ukuran, dan lain-lain. Berikut main activity dan activity main dari edit text. Apabila kode ini dijalankan, maka akan menampilkan tampilan seperti ini pada emulator. Apabila edit text pada kolom siapa namamu ini diisi, maka ketika disubmit akan menampilkan hasilan seperti berikut. Adapun tujuan dari kode program ini merupakan untuk mengambil input nama dari pengguna yang dimasukkan ke dalam kotak teks atau text view dengan ID @name, kemudian mengecek apakah kotak teks tidak kosong. Jika kotak teks tidak kosong, maka nilai dari kotak teks akan dihapus dan pesan sambutan hello beserta nama yang dimasukkan akan ditampilkan dalam text view dengan ID TV result. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk memberikan umpan balik yang sesuai pada pengguna setelah dia memasukkan namanya. Selanjutnya pada bagian image view. Image view ini digunakan untuk menampilkan gambar dalam aplikasi. Berikut main activity dan activity main dari image view. Apabila dijalankan, maka pada emulator akan menampilkan tampilan seperti berikut. Dan apabila emoticon ini diklik, maka akan berubah menjadi seperti berikut. Secara keseluruhan, kode ini merupakan contoh implementasi fitur perubahan gambar ketika gambar tersebut diklik pada aplikasi atau Android. Dalam hal ini, gambar pada image view diubah antara gambar happy dan gambar nervous ketika gambar tersebut diklik. Selanjutnya pada bagian checkbox. Checkbox digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih satu atau lebih opsi. Berikut main activity dan activity main-nya.
Apabila kode ini dijalankan, maka pada emulator akan menampilkan tampilan seperti berikut, di mana pengguna dapat memilih antara satu atau dua pilihan yang tersedia. Kode program ini bertujuan untuk menampilkan teks pada text view dengan ID TV result berdasarkan status atau kondisi dari checkbox dengan ID CBPR. Pada saat CBPR diklik, kode program akan mengecek apakah CBPR sedang dicek atau tidak menggunakan properti isCheck. Jika CBPR sedang dicek, maka TV result.text akan diatur menjadi kamu berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, jika tidak dicek, maka akan menampilkan apa jenis kelamin kamu. Dengan demikian, teks pada text view akan berubah sesuai dengan status atau kondisi dari checkbox yang dimasukkan oleh pengguna. Dalam hal ini, kode program ini digunakan untuk memberikan interaksi pada pengguna dengan memperlihatkan pesan yang berubah dalam text view ketika pengguna memilih atau tidak memilih checkbox. Dalam hal ini, pesan yang ditampilkan menunjukkan jenis kelamin yang diwakili oleh checkbox yang terpilih. Selanjutnya adalah radio button yang digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih satu opsi dari beberapa opsi. Berikut main activity dan activity main-nya. Berikut kodenya. Apabila kode ini dijalankan, maka akan menampilkan hasilan seperti berikut pada emulator. Di mana pengguna hanya dapat memilih satu dari opsi yang disediakan. Kode program ini merupakan contoh implementasi penggunaan radio button pada aplikasi Android. Pada dasarnya, radio button digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih satu opsi saja dari beberapa opsi yang tersedia. Dalam kode program ini terdapat 4 radio button dengan ID RB White, RB Red, RB Green, dan RB Blue. Setiap radio button memiliki satu warna yang akan digunakan untuk mengubah warna latar belakang dari layoutnya. Warna-warna yang digunakan dalam kode program ini sebagai berikut. Yang pertama, white, kemudian green, blue, dan red. Ketika salah satu radio button diklik, maka akan dipanggil metode update background yang akan memeriksa radio button mana yang sedang dipilih menggunakan properti isCheck. Jika radio button yang dipilih adalah RB White, maka latar belakang dari main akan diubah menjadi warna putih. Begitu seterusnya untuk radio button lainnya. Dengan demikian, kode program ini memungkinkan pengguna untuk memilih warna latar belakang dari layout dengan menggunakan radio button. Selanjutnya pada toggle button, ini digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih antara dua opsi. Toggle button biasanya digunakan sebagai switch atau tombol sederhana yang memiliki dua mode, yaitu aktif atau tidak aktif. Pengguna dapat mengklik toggle button untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi. Berikut main activity-nya dan activity main-nya. Apabila kode ini dijalankan, maka pada emulator akan menampilkan tampilan seperti berikut. Gambar yang ditampilkan dapat di-hide dan di-show. Pada kode ini terdapat set on check change listener yang digunakan untuk mengatur tampilan image view sesuai dengan nilai toggle button. Jika nilai toggle button adalah true, maka image view tidak akan ditampilkan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pada bagian spinner.
Digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih salah satu opsi dari daftar opsi. Spinner biasanya digunakan dalam formulir seperti pendaftaran atau preferensi pengguna. Berikut main activity dan activity main-nya. Berikut kodenya. Pada modul ditanyakan tujuan dari kode program berikut. Kode program ini digunakan untuk menangani peristiwa atau event saat sebuah item dipilih atau tidak dipilih pada spinner dengan menggunakan metode onItemSelected dan onNothingSelected. onItemSelected akan dipanggil ketika sebuah item dipilih pada spinner. Metode ini akan menerima beberapa parameter seperti parent, view, position, dan ID. Dari dalam metode ini, TV result, sebuah text view yang menampilkan hasil akan diubah teksnya sesuai dengan item yang dipilih pada spinner. onNothingSelected akan dipanggil ketika tidak ada item yang dipilih pada spinner. Metode ini akan menerima satu parameter yaitu parent. Di dalam metode ini belum ada tindakan apapun yang dilakukan, sehingga hanya terdapat pesan tuduh yang menandakan bahwa kode masih perlu ditambahkan. Dengan menggunakan kedua metode tersebut, kita dapat mengatur tindakan yang dilakukan saat sebuah item dipilih atau tidak dipilih pada spinner. Pada kode program di atas, metode onItemSelected digunakan untuk menampilkan teks yang sesuai dengan item yang dipilih pada spinner. Selanjutnya pada bagian B, terdapat user interaction. Yang pertama, toast message, merupakan pesan sederhana yang ditampilkan pada layar aplikasi Android. Berikut main activity dan activity main-nya. Toast message ini digunakan untuk menampilkan pesan singkat atau informasi kepada pengguna pada aplikasi Android. Pesan tersebut akan muncul dalam bentuk pop-up yang akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa detik. Toast message biasanya digunakan untuk memberikan umpan balik atau pesan singkat kepada pengguna, seperti memberikan informasi bahwa sebuah tindakan telah berhasil dilakukan, memberikan pesan kesalahan atau peringatan kepada pengguna, atau memberikan petunjuk tentang cara penggunaan aplikasi. Contoh penggunaan toast message adalah ketika pengguna berhasil menambahkan item ke dalam keranjang belanja, maka sebuah toast message dapat muncul dengan teks item berhasil ditambahkan ke keranjang belanja. Atau ketika pengguna mencoba untuk mengakses sebuah halaman yang tidak tersedia, maka sebuah toast message dapat muncul dengan teks halaman tidak ditemukan. Apabila dijalankan pada emulator, maka toast message akan menampilkan pesan seperti berikut. Selanjutnya, snack bar message. Berikut main activity dan activity main-nya. Snack bar message ini merupakan sebuah komponen UI yang digunakan pada aplikasi Android untuk menampilkan pesan yang sementara atau singkat pada bagian bawah layar. Snack bar message dapat menampilkan pesan yang dapat dihapus atau diabaikan oleh pengguna. Snack bar message biasanya digunakan dalam situasi di mana pengguna melakukan tindakan yang menghasilkan perubahan pada aplikasi, seperti menambah atau menghapus item dari daftar atau melakukan tindakan yang memerlukan persetujuan atau tindakan lebih lanjut dari pengguna. Contoh penggunaan snack bar message adalah ketika pengguna berhasil menambahkan item ke dalam keranjang belanja, maka sebuah snack bar message dapat muncul dengan teks item berhasil ditambahkan ke keranjang belanja dan tindakan untuk melihat keranjang belanja. Atau ketika pengguna mencoba untuk menghapus item dari daftar, maka sebuah snack bar message dapat muncul dengan teks item berhasil dihapus dan tindakan untuk melakukan undo. Selanjutnya, yang terakhir, pada bagian dialog message, merupakan jendela pop-up yang ditampilkan di atas aplikasi Android untuk menampilkan informasi atau meminta input dari pengguna. Berikut main activity dan activity main-nya. Apabila kode program ini dijalankan pada emulator, maka akan menampilkan hasil seperti berikut.
Dialog message ini merupakan komponen UI pada aplikasi Android yang digunakan untuk menampilkan pesan dalam sebuah jendela dialog yang menghalangi interaksi pengguna dengan aplikasi hingga pesan tersebut ditutup. Dialog message biasanya digunakan dalam situasi di mana pengguna memerlukan informasi lebih lanjut sebelum melakukan tindakan atau konfirmasi dari pengguna. Contoh penggunaan dialog message ini adalah ketika pengguna mencoba untuk keluar dari aplikasi, maka sebuah dialog message ini akan muncul dengan pesan apakah kamu yakin ingin keluar, dan opsi untuk mengkonfirmasi atau membatalkan tindakan tersebut. Atau ketika pengguna mencoba untuk menghapus item penting dari aplikasi, maka sebuah dialog message dapat muncul dengan pesan apakah kamu yakin ingin menghapus item ini, dan opsi untuk mengkonfirmasi atau membatalkan tindakan tersebut. Selain itu, dialog message juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi atau pilihan tambahan seperti memilih warna atau ukuran font dalam aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dan penyampaian saya minta maaf. Terima kasih.